Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah, merasakan manisnya iman dalam keikhlasan dan ketaatan kita hanya kepadanya. Alhamdulillah, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia senantiasa menghiasi diri-diri kita dalam keseharian kehidupan kita. Tentunya dengan nikmat-nikmat yang tak mampu untuk kita menghitungnya, maka wajiblah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Dengan cara kita taat kepadanya, patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tujuannya hanya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah pada kesempatan malam yang mulia ini. Kita malam ini menginjak malam yang keberapa, Pak? Bu? Masih ingat? Hah? Tadi ke-8 ya, 9 tadi ya. Benar, Bu? Kok lupa? Saking khusyuknya lupa kita untuk berpuasa pada hari keberapa ya. Insyaallah kita masuk hari yang ke-9 insyaallah ya. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat kita diberikan kekuatan, diberikan nikmat untuk merasakan semaraknya Ramadan, ini sangat luar biasa. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Majah radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah sabdanya, Atakum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama ay abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim ay abwabu jahannam wa tughallu fihi maradatu syayatin walillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr ay lailatul qadr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian, kepada kita semua kaum muslimin dan muslimah, yaitu Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Momen di mana amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan sunnah dilipat gandakan menjadi amalan yang wajib. Sedangkan amalan yang wajib dilipat gandakan kepada titik yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang derajat tersebut. Maka ini semua nikmat yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Sungguh Allah Maha Dermawan kepada seluruh para hambanya. Dengan nikmat yang sangat begitu banyak ini, masihkah kita enggan untuk beribadah kepadanya?
Masihkah kita sombong untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini? Ikhwatal iman, jikalau ingin kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, coba kita bisa bayangkan ini ada salah satu kisah seorang kakek-kakek. Ini beliau tengah diuji dengan musibah. Beliau sakit, ini di salah satu rumah sakit ya, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian untuk memulihkan kondisi beliau, maka dipakailah tabung oksigen ya, yang untuk mencukupi kebutuhan suplai oksigen beliau ini selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam, alhasil kondisi beliau lebih baik ya. Dan kemudian ditagihlah oleh pihak rumah sakit. Keluar itu angka. Jadi harus ditunaikan dan harus dibayar tagihan rumah sakit dengan suplai oksigen 24 jam tadi, yaitu sejumlah 600 real Saudi. Berapa Pak Bu? 600 real Saudi? Rupiah berapa Bu? 2 juta atau 2.500.000 rupiah. Nah, bisa kita bayangkan nominalnya satu hari semalam itu 2.500.000 rupiah. Kemudian si syekh ini menangis. Dokter terheran-heran, barangkali syekh ini tidak mampu bayar. Langsung ditegur oleh si dokter ini kepada si syekh. Ya syekh, jikalau kau tak mampu bayar, demi Allah, aku akan membayarnya. Enggak, bukan masalah itu katanya. Bisa dibayangkan, aku yang sakit, yang dikasih ujian cuman sehari semalam 24 jam dan itu disuplai oksigen, rumah sakit memberikan itu, namun aku ditagih dengan jumlah 600 real Saudi. Bisa dibayangkan, aku saat ini sudah hidup 78 tahun lamanya. 78 tahun, jikalau Allah menagihku saat ini untuk aku membayar tagihan suplai oksigen kepada Allah, demi Allah aku tak sanggup untuk membayarnya. Coba Pak Bu, ini saya saat ini usia 35 tahun. Jadi kalau misalnya 20 berapa tadi? 2.500.000 ya, dikali 360 kenanya 900 juta per tahun. Kali 35 tahun, piro Pak Bu? 34 miliar. Ya, lebih mungkin ya. Nah, itu saya harus bayar. Tiba-tiba malam ini datang itu cek tagihan ke rumah saya. Pak Arif, ini tagihan antum ini. Ya, selama 35 tahun harus bayar 34 miliar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Nah, ini merupakan sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini baru oksigen yang Allah berikan secara gratis. Belum pendengaran kita, belum penglihatan kita, belum panca indera lainnya. Yang ini Allah berikan ya, cuma-cuma kepada kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Termasuk Ramadan ini sangat-sangat dermawannya Allah memberikan kebaikan-kebaikannya dengan berlipat ganda yang hanya Allah mengetahui ya, pelipatan ganda tersebut ya kepada seluruh hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Arab, al-barakah itu adalah an-numu wa ziyadah, terus bertumbuh dan terus berkembang. Tidak ada nilai minus nyungsep, itu tidak ada. Kalau kita ingin berinvest selaku ya seorang pebisnis, maka kita harus tentunya melihat, oh ini investasinya akan menguntungkan. Nah, investasi yang menguntungkan hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perdagangan dan perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang harinya. Ini termaktub perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ini sudah kita pahami ya oleh semuanya, bahwasanya kewajiban syarat berpuasa tidak hanya kepada kita kaum muslimin selaku umat Rasulullah, namun kepada umat-umat sebelum kita itu telah diwajibkan. Namun tata caranya ya, ada yang satu hari dikelang-keling seperti Nabiullah Daud alaihissalam ya. Jadi begitu banyak bentuk pensyariatan ibadah puasa dari umat-umat sebelum kita. Maka
Tujuan dari ibadah berpuasa ini menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkelas, yang bernilai, macam mutiara atau permata. Mutiara atau permata dibandingkan dengan batu bara, kira-kira Pak, lebih mulia mana, Bu? Mau jadi batu bara atau permata? Permata dijual gram, batu bara dijual tonase. Ya, pakai dump truck gitu, Pak. Coba bisa bayangkan dump truck itu isinya permata semua. Wah, berapa keuntungan yang kita dapatkan? Ini kalau batu bara isinya tentunya sangat-sangat tidak bernilai. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang membedakan batu bara dengan permata? Beda. Sama-sama ya. Pembentuk mineralnya, namun dengan suhu tekanan yang berbeda dan dalam kurun waktu yang begitu lama, maka sungguh sangat berkelas nilai permata ini dibandingkan dengan batu bara. Itu bedanya. Nah, kita di Ramadan ini digembleng oleh Allah untuk berpuasa, sabar. Ada yang nantangin duel, sabar, saya sedang berpuasa, tidak boleh tukeran di bulan Ramadan. Ya Pak. Hawa nafsu, kemudian kita minimalisir, jangan sampai kita kebablasan. Nah, ini. Senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghiasi diri-diri ini dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat qiyamul lail, tarawih, witir dan seterusnya. Amalan-amalan yang tentunya menggugah diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diwajibkan untuk kita berpuasa, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi ini adalah manusia yang diinginkan menjadi manusia yang berkelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Klasi, elegan di mata Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dermawannya Allah lagi, dibukakanlah pintu-pintu surga Allah Azza wa Jalla. Ini saya baru mendengar informasi ya, salah satu dari jamaah kita di Masjid Al-Firdaus Jalan Ciliwung hari Jumat kemarin ya, hari Jumat Ramadan itu meninggal dunia salah satu jamaah yang kita ampu dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini beliau apabila selesai kajian, beliau senantiasa bertanya, Ustadz, bagaimana kondisi ruh? Apakah mereka bisa saling menziari antara satu dengan yang lainnya? Bagaimana ruh mereka orang-orang yang syuhada macam di Gaza saat ini? Dan begitu seterusnya. Banyak pertanyaan yang beliau lemparkan kepada saya. Alhamdulillah kita saling sharing dalam kebaikan dan jamaah juga mengerti akan hal itu. Namun dengan izin Allah ternyata beliau mendahului kita semua. Di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ini Bu. Karena syarat untuk mati itu tidak harus dia tua. Syarat mati tidak harus dia sakit. Banyak dari jamaah kita yang sakit menahun, alhamdulillah ya, walaupun sakit tapi tetap masih diberikan umur panjang oleh Allah. Yang kemarin teman kita sehat bugar, seling lari, jogging, wah, sepedaan ngontel, mampus Pak, meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nomor cabut bukan nomor urut. Kalau nomor urut saya bisa ngantri Pak. Ya, saya nomor ke-100. Ya, dari sekian hamba Allah yang hadir ini, ya. Ya, setelah Mas yang pakai kacamata itu kan ya. Saya pengen Mas itu lebih dulu ketimbang saya. Ah, ini. Ini kalau saya boleh request. Tentunya kematian tidak boleh seperti itu. Ya, masing-masing sudah ada takarannya. Ikhwatal iman rahmati Allah. Nah, ada potensi besar ketika seorang meninggal dunia wafat pada bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu keberkahan, yaitu pintu-pintu langit, pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka Jahannam. Tidak hanya itu. Syaitan-syaitan dibelenggu intimidasi, dibelenggu rayuan gombalnya, dibelenggu
segala macam tipu dayanya untuk tidak menjerumuskan anak Adam ke dalam lembah kemaksiatan. Maka jikalau ada 1-2 oknum ya begal, ada enggak di bulan Ramadan? Ada, nanti puncaknya ketika mau Syawalan, Pak. Wah, itu banyak tuh jadi begal, tukang begal. Maka hati-hati. Nah, alain tukang begal, tukang rampok dan sebagainya. Korupsi banyak. Yang berbuat curang banyak pula. Kan begitu. Ikhwatal iman rahmati Allah wa azza wa jal. Nah, yang seperti ini adalah karakternya, kepribadiannya, habitnya, hawa nafsunya yang selama ini telah menipunya. Jadi selama ini dia telah lakukan itu, mendarah daging, dibawa akhirnya ke bulan Ramadan. Nah ini belum sempat dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disalahkan siapa? Bukan syaitan dari golongan jin, namun syaitan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Manusia itulah yang berhati iblis. Manusia itulah yang sejatinya adalah syaitan yang terkutuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahmati Allah. Di bulan Ramadan Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung secara usia kita 83 tahun. Di sini ada Pak Bu yang sudah usia 83 tahun? Belum ada. Ya, Ibu Purwanti berapa Bu? Masih muda, ya. Masih muda. Belum 83 tahun. Ya. 83 tahun totalitas beribadah kepada Allah dengan satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik ibadah kita ketimbang ke 83 tahun tadi. Masya Allah, tiap tahun kita bertemu sudah berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, yang jadi masalahnya ada ancaman ketika pada malam Lailatul Qadar ya, seorang hamba terhalangi dengan kebaikan-kebaikan yang begitu besar dan begitu banyaknya, ya, maka hati-hati. Pastikan Allah akan menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan dari Allah untuk selama-lamanya. Ini ancaman lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Kok cek kebangetan gitu loh. Malam Ramadan Lailatul Qadar yang seharusnya kita beribadah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, disambung dengan qiyamul lail, tarawih dan witir, kita bertadarus Quran, kita berzikir kepada Allah. Malam itu kemana sih hamba Allah ini? Tidak nongol batang hidungnya. Ya, Pak. Malah berbuat maksiat. Diisi hiburan-hiburan malam itu dengan mereka-mereka yang ahli maksiat. Tadi, hati-hati Bapak Ibu yang rahmati Allah. Malam Lailatul Qadar, barang siapa yang dihalangi oleh Allah dengan kebaikan yang begitu banyaknya, hati-hati, ancamannya Allah akan halangi dirinya dari kebaikan untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya, tanda dan alamat pastikan dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ikhwatal iman rahmati Allah. Inilah hadis untuk mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat tentang pentingnya Ramadan dan dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun mendatang kita masih bertemu lagi. Dan kita berharap pada Allah mudah-mudahan kita terus dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah berkahkan usia kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan harta-harta yang kita miliki. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri bersama-sama dengan melafalkan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.